Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah persekutuan Teruna live streaming. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak mengajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti 61 ayat 1. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, di mana kami boleh dapat berkumpul Tuhan di dalam ibadah persekutuan Teruna pada hari ini Tuhan. Dan kami sebentar lagi akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang ditaburkan oleh sesali Tuhan boleh dapat kami pahami dan kami mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh dapat berkenan di hadapan-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur 27 ayat 1-6. Aman dari perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekelilingku. Dalam kemah aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyikan dan bermazmur bagi Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Engkau mau sertai, biarlah firman yang kami dengar pada saat ini bisa kami dengar dengan baik, dan kemudian kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Allah, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Pembacaan kita hari ini terambil dari Amsal. Nah adik-adik, Amsal ini adalah Amsal yang dibuat oleh Salomo. Salomo adalah seorang raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Dia tidak meminta apa-apa kepada Allah, tidak meminta harta, tidak meminta sesuatu kemewahan, tetapi justru dia meminta hikmat dari Allah agar dia dapat menjadi raja yang bijaksana untuk memimpin bangsanya menjadi bangsa yang baik.
Amsal 23 ayat 12 mengatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Adik-adik, dari kita kecil, yang pertama mengajarkan kita berbicara, berjalan, dan seterusnya adalah orang tua kita. Kemudian semakin besar kita bertumbuh, yang menjadi panutan kita di rumah adalah orang-orang yang lebih besar dari kita. Bisa jadi kakak atau abang yang ada di rumah. Mereka jadi contoh untuk kehidupan kita, menjadi panutan untuk kehidupan kita. Setelah kita lebih besar lagi, kita masuk dalam dunia pendidikan, itu yang menjadi panutan kita adalah guru di sekolah. Kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru untuk menjadi panutan kita. Kemudian lebih besar lagi nanti untuk adik-adik yang sudah melanjutkan ke jenjang berikutnya, misalnya menjadi mahasiswa, itu yang menjadi panutan adalah dosen dan seterusnya. Sebagai anak, adalah kewajiban bagi kita untuk mendengar, mengikuti apa kata orang tua kita. Hal ini yang diajarkan oleh kitab Amsal pada kita pada pagi hari ini. Jadi setelah kita mendengar, kita melakukan apa yang dikatakan orang tua kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Bukan pula kayak istilah orang sekarang kan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jadi tidak mendengar apa yang dikatakan. Tapi apa yang dikatakan orang tua itu didengar, kemudian dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita mendengar didikan dan pengajaran yang diberikan oleh orang tua kita, itu akan membuat kita mampu melindungi diri dari godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Godaan-godaan seperti apa yang ada di sekitar kita ya? Salah satu contohnya adalah penggunaan gadget. Kita ketahui bersama bahwa untuk kondisi saat ini, kita semua belajar daring atau online, menggunakan gadget. Adik-adik belajar dari online, pakai gadget. Orang tua juga mungkin kerja work from home dari rumah, pakai gadget. Nah, kemungkinan orang tua kita itu karena kondisi ini mau tidak mau harus menyediakan fasilitas gadget tersebut untuk adik-adik belajar, supaya adik-adik bisa belajar di rumah dengan baik. Yang kalian lakukan justru lebih banyak menggunakan gadget untuk hal-hal yang bukan belajar. Contohnya main Mobile Legends, kemudian apalagi PUBG, terus nonton siapa itu Jimin dan lain sebagainya, YouTube, Blackpink. Nah, seperti itu. Padahal penggunaannya kan sebaiknya kita gunakan semaksimal mungkin sesuai dengan fungsinya saat ini, bahwasanya itu dipakai untuk belajar. Ya, karena itu juga orang tua kan kerja capek adik-adik, kuotanya habis termakan untuk nonton hal-hal yang nggak penting. Nah adik-adik, nasihat dan didikan orang tua itu berguna bukan hanya pada usia adik-adik saat ini, tapi dia berguna untuk seumur hidup, supaya bisa mendatangkan berkat buat kehidupan adik-adik. Kita akan menyaksikan bersama ilustrasi berikut ini. Apakah yang akan Anda lakukan terhadap tas berisi $100.000 Amerika? Seorang anak bernama Seada yang sedang menemani ibunya yang sakit keras menemukan tas itu di koridor rumah sakit. Meski mereka sangat miskin dan membutuhkan uang, Ibu Seada menyuruh putrinya menunggu pemiliknya dan berkata, yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah membantu orang lain. Dan hal yang paling tidak patut kita lakukan adalah serakah dengan harta yang tidak jelas asal-usulnya. Tak lama kemudian, sepasang suami istri Anderson yang memiliki tas itu datang. Saat Ibu Seada tidak terselamatkan, mereka pun mengadopsi Seada. Sambil terus mengingat ajaran ibunya, Seada tumbuh menjadi wanita dewasa yang cerdas dan berintegritas. Tak disangka ketika Pak Anderson meninggal dunia, ia mewariskan semua harta dan asetnya kepada Seada, bukan kepada putranya sendiri. Dalam surat wasiatnya, ia menjelaskan bahwa keberadaan Seada selalu mengingatkannya untuk berbisnis secara jujur, dan karena itulah perusahaannya berkembang sedemikian besar. Ia percaya di tangan Seadalah
perusahaannya bisa semakin gemilang. Sebagai anak-anak, terkadang kita sulit mematuhi orang tua kita. Bahkan untuk hal-hal sederhana seperti untuk belajar, mengerjakan tugas rumah, mengalah kepada saudara, atau meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Namun kita perlu mengingat bahwa orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Setiap nasihat dan perintah mereka pastilah bertujuan membentuk karakter kita untuk menjadi lebih baik. Seperti Seada yang menuruti nasihat bijak ibunya. Berkat pun menanti ketika kita mau mendengarkan ayah dan ibu kita. Ini adalah janji firman Tuhan. Saat kita belajar tunduk pada setiap perintah yang sederhana, kita juga akan menuruti setiap ajaran baik dari orang tua kita. Semua itulah yang mendatangkan perkenanan Tuhan, dan Dia sendiri yang akan menghiasi hidup kita dengan karangan bunga kehormatan dan kalung kemegahan. Kita pun akan mengalami great harvest dalam hidup kita. Hari ini, firman Tuhan menekankan bagi kita semua, supaya kita bisa memberi diri mendengarkan firman Tuhan, menyimak dengan baik, dan yang lebih penting adalah melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan hal-hal yang sederhana. Di rumah dengan kakak, adik, orang tua kita, agar hidup kita diberkati Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena kami masih dapat berkumpul kembali beribadah lewat daring ini Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah orang-orang yang bekerja di dalamnya Tuhan, agar apa yang mereka lakukan itu dapat menjadi berkah dan menjadi hasil bagi bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa untuk virus yang sekarang sedang berada Tuhan. Berkatilah tenaga medis yang bekerja di baliknya, agar apapun yang mereka kerjakan itu dapat membuahkan hasil yang memuaskan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, berkati Bapak Pendeta, majelis, dan orang-orang yang di dalamnya, agar sehat selalu dan dapat terus memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah sedikit dari doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Melanjutkan doa syafaat kami pada pagi hari ini Bapak, hamba ingin berdoa untuk adik-adik di persekutuan teruna ini Bapak, dengan segala macam aktivitas mereka pada masa pandemi COVID ini Bapak. Engkau memberikan mereka kesehatan yang terbaik Bapak, biar mereka bisa sehat-sehat selalu Bapak. Dan juga Engkau memberikan mereka kekuatan serta ketabahan Bapak dalam menghadapi cobaan ini. Engkau mau pimpin mereka juga dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, baik di rumah, dalam pelajaran mereka yang sampai saat ini juga masih mempergunakan sistem pengajaran online atau daring. Pimpin mereka Bapak, biarlah mereka dapat menjadi anak-anak yang baik dan mempergunakan segala sesuatunya dengan baik pula. Dengar-dengaran dengan orang tua Bapak, dengar-dengaran dengan guru yang menjelaskan dan memimpin mereka melalui online Bapak, dan mereka bisa memperoleh hasil yang baik dan menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak. Bapak, Engkau mau sertai juga adik-adik kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit Bapak. Engkau memberikan obat yang terbaik melalui obat-obatan yang mereka minum, melalui perawatan yang mereka jalani Bapak, agar mereka dapat sehat kembali seperti biasa. Bapak, banyak lagi yang kami sampaikan padamu, tapi dari ketinggian-Mu Engkau maha mengerti sampai ke dasar lubuk hati kami masing-masing. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku beri persembahan
Puji syukur Tuhan atas nafas kehidupan masih Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari Tuhan kami berdoa untuk persembahan kami. Semoga kiranya persembahan ini berguna bagi pelayanan gereja. Dan berkati juga Tuhan orang yang memberi persembahan ini. Semoga Engkau melimpahkan rezeki kepadanya. Ya, hanya inilah doa anak-Mu Tuhan. Terpuji dimuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, bukanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sini. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu, ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun berat di dunia ini. Tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk seluruh ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini Bapa. Biarlah apa yang kami dengar tadi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, Engkau menyertai kami 1 minggu ke depan Bapa, dan kami bisa bertemu kembali bersama dengan teman-teman kami di Pelkat Persekutuan Teruna dalam ibadah daring minggu yang akan datang. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa kembali minggu depan. Shalom.